selamat datang dalam perjalanan menakjubkan ke dunia mitologi Mesir kuno. Kali ini, kita akan mengupas tuntas kisah Dewa Thoth, dewa kebijaksanaan, penulisan, dan bulan yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Dari asal-usul hingga warisan yang terus hidup hingga kini, mari kita telusuri kisah penuh makna dan simbolisme. Thoth adalah dewa kebijaksanaan, pengetahuan, penulisan, dan sihir. Dalam mitologi Mesir kuno, ia sering digambarkan sebagai sosok manusia berkepala burung, ibis, atau babon. Hewan yang dianggap suci dan melambangkan kecerdasan serta kebijaksanaan. Thoth dipercaya sebagai pencipta tulisan hieroglif dan pelindung para penulis serta pendeta. Menurut mitos, Thoth lahir dari pikiran atau lidah Dewara, dewa matahari, dan memiliki peran penting sebagai mediator antara para dewa dan manusia. Ia juga dikenal sebagai dewa bulan yang mengatur siklus waktu dan kalender, berlawanan dengan Ra yang melambangkan matahari. Peran ini membuat Thoth menjadi simbol keseimbangan antara siang dan malam, terang dan gelap. Thoth memiliki julukan seperti dia yang menulis, dewa keseimbangan dan penguasa waktu. Ia bertanggung jawab mencatat segala peristiwa penting, termasuk keputusan para dewa dan hasil pengadilan jiwa di dunia bawah. Dalam beberapa mitos, Thoth juga bertindak sebagai hakim dan mediator dalam konflik para dewa. Peran Thoth sangat vital dalam menjaga keteraturan kosmik mat dan membantu manusia memahami ilmu pengetahuan serta sihir. Ia dianggap sebagai sumber kebijaksanaan dan pengetahuan yang membantu para dewa dan manusia dalam menjalankan tugas dan kehidupan mereka. Kultus Thoth paling kuat di kota Hermopolis, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan di Mesir kuno. Di sana, Thoth dipuja sebagai pelindung ilmu pengetahuan, tulisan, dan ritual keagamaan. Thoth dikenal sebagai mediator utama dalam mitologi Mesir, yang sering turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara para dewa. Salah satu kisah terkenal adalah ketika ia membujuk Dewi Tefnut untuk kembali ke ayahnya, Dewa Ra. Setelah Tefnut melarikan diri ke Nubia akibat perselisihan, keberhasilan Thoth dalam misi ini menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Dalam kisah penciptaan kalender, Thoth memainkan peran penting dengan menciptakan 5 hari tambahan di luar 360 hari dalam setahun. Ia memenangkan permainan catur atau dadu melawan Dewa Bulan Khonsu, sehingga memperoleh cahaya bulan yang cukup untuk menambah hari-hari tersebut. 5 hari tambahan ini memungkinkan Dewi Nut melahirkan 5 anak penting: Osiris, Horus, Set, Isis, dan Nephthys. Thoth juga berperan sebagai hakim di dunia bawah sebelum Osiris dan Anubis mengambil alih peran tersebut. Ia menanyakan pertanyaan kepada jiwa orang mati dan mencatat hasil pengadilan dengan cermat. Perannya sebagai penjaga keseimbangan dan keadilan sangat penting dalam menjaga keteraturan alam semesta. Selain itu, Thoth dipercaya sebagai guru dan pembawa pesan para dewa, serta pelindung ilmu pengetahuan, tulisan, dan sihir. Ia membantu manusia memahami dunia dan mengembangkan kebudayaan melalui ilmu dan kebijaksanaan. Peran Thoth terus berkembang seiring waktu, dari dewa bulan dan pengawal roh menjadi sosok yang sangat dihormati dalam berbagai aspek kehidupan spiritual dan sosial Mesir kuno. Thoth dianggap sebagai pencipta tulisan hieroglif dan pelindung para penulis dan pendeta di Mesir kuno. Ia mengajarkan manusia seni menulis yang sangat penting untuk pencatatan sejarah, ritual keagamaan, dan administrasi kerajaan. Tulisan hieroglif dianggap suci dan hanya boleh digunakan oleh para pendeta yang mendapat izin. Sebagai dewa pengetahuan, Thoth juga menjadi pelindung ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan sihir. Ia dipercaya memberikan kebijaksanaan kepada para dewa dan manusia, membantu mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan ritual yang benar. Dalam banyak kuil dan makam, simbol Thoth sering ditemukan sebagai pengingat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan tulisan dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan dunia. Ia juga sering digambarkan memegang pena dan gulungan papirus, simbol dari perannya sebagai juru tulis ilahi. Thoth juga berperan sebagai guru para dewa dan manusia, mengajarkan ilmu pengetahuan dan sihir yang membantu mereka menghadapi tantangan hidup dan kematian. Perannya sebagai pembawa pesan dan mediator membuatnya sangat dihormati
dalam berbagai ritual. Pengaruh Thoth dalam bidang ilmu pengetahuan dan tulisan menjadi salah satu warisan budaya terbesar Mesir kuno yang masih dipelajari dan dikagumi hingga sekarang. Thoth memiliki peran penting dalam dunia bawah atau Duat, tempat jiwa orang mati menjalani pengadilan sebelum memasuki kehidupan abadi. Sebelum Osiris dan Anubis mengambil alih peran ini, Thoth bertindak sebagai hakim dan juru tulis ilahi yang mencatat hasil pengadilan jiwa. Ia menanyakan pertanyaan kepada jiwa orang mati dan menimbang hati mereka dengan bulu mate, simbol kebenaran dan keadilan. Jika jiwa dianggap suci dan layak, Thoth akan mengirimnya ke Aruk, surga orang Mesir. Jika tidak, jiwa akan ditinggalkan dalam kegelapan Duat. Peran Thoth sebagai penjaga keseimbangan dan keadilan sangat vital untuk menjaga keteraturan kosmik. Ia memastikan bahwa hukum ilahi ditegakkan dan jiwa yang tidak bersalah mendapatkan haknya. Simbol Thoth sering ditemukan di makam dan teks keagamaan yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan setelah mati. Seperti kitab orang mati, ia digambarkan sebagai pelindung jiwa dan penjaga rahasia dunia bawah. Thoth juga dipercaya membantu jiwa melewati berbagai rintangan dan bahaya di dunia bawah, membimbing mereka menuju kehidupan abadi dengan aman dan damai. Thoth memiliki hubungan yang erat dengan Dewa Ra, Dewa Matahari, dan pencipta dalam mitologi Mesir. Ia bertindak sebagai mediator antara Ra dan manusia, memberikan nasihat dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Dewa Matahari. Dalam sebuah mitos, Thoth memenangkan permainan melawan Dewa Bulan, Khonsu, dan memperoleh cahaya bulan yang cukup untuk menambah 5 hari ekstra dalam kalender Mesir. 5 hari ini digunakan oleh Dewi Nut untuk melahirkan 5 anak penting, termasuk Osiris dan Isis. Thoth juga dipercaya mengawal perjalanan Dewa Ra melalui dunia bawah setiap malam, membantu Dewa Matahari melewati bahaya, dan memastikan terbitnya matahari di pagi hari. Peran ini menegaskan hubungan erat antara Dewa Ra dan Thoth dalam menjaga siklus waktu dan kehidupan. Simbol matahari dan bulan yang melambangkan Dwara dan Thoth memperlihatkan keseimbangan antara kekuatan maskulin dan feminin, siang dan malam, serta kehidupan dan kematian dalam kepercayaan Mesir. Hubungan ini juga menunjukkan bagaimana Thoth berperan sebagai pelindung dan penyeimbang kekuatan ilahi, menjaga keteraturan alam semesta bersama Dewa Ra. Thoth memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan waktu dan kalender di peradaban Mesir kuno. Ia dipercaya sebagai dewa yang mengatur siklus bulan dan kalender matahari, memastikan bahwa waktu berjalan dengan benar dan sesuai dengan ritme alam semesta. Pengetahuan astronomi dan matematika yang dimiliki Thoth menjadi dasar bagi pembuatan kalender yang akurat, yang sangat penting bagi kehidupan sosial dan keagamaan Mesir. Salah satu mitos terkenal menyebutkan bahwa Thoth memenangkan permainan melawan Dewa Bulan Khonsu, sehingga memperoleh cahaya bulan yang cukup untuk menambahkan 5 hari ekstra ke dalam kalender Mesir. 5 hari tambahan ini memungkinkan Dewi Nut melahirkan 5 anak penting Osiris, Isis, Set, Nephthys, dan Horus. Dengan demikian, Thoth berperan langsung dalam penciptaan waktu dan kelahiran dua-dua utama Mesir. Pengaturan waktu yang dilakukan Thoth tidak hanya penting dalam aspek praktis, tetapi juga memiliki makna spiritual. Kalender yang teratur membantu menjaga keseimbangan kosmik dan memastikan bahwa ritual keagamaan dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga hubungan antara manusia dan para dewa tetap harmonis. Thoth juga dipercaya mengatur gerhana dan fenomena astronomi lainnya, yang dianggap sebagai tanda-tanda penting dalam mitologi dan kehidupan rakyat Mesir. Pengetahuan ini menjadikan Thoth sebagai sosok yang sangat dihormati dalam bidang ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Peran Thoth sebagai penjaga waktu dan kalender memperlihatkan betapa pentingnya keteraturan dan keseimbangan dalam kepercayaan Mesir kuno, yang menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat dan hubungan mereka dengan alam semesta. Dalam mitologi Mesir, Thoth dikenal sebagai mediator dan penengah yang bijaksana antara para dewa. Ia sering turun tangan untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi di antara para dewa, menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam dunia ilahi. Peran ini menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuan diplomasi Thoth yang luar biasa.
Salah satu kisah terkenal adalah ketika Dewi Tefnut meninggalkan ayahnya, Dewa Ra, dan melarikan diri ke Nubia akibat perselisihan. Ra mengutus Thoth untuk membujuk Tefnut agar kembali. Dan Thoth berhasil membawa Dewi berkepala singa itu kembali ke sisi dewa. Kisah ini memperlihatkan peran Thoth sebagai pembawa damai dan penyeimbang kekuatan. Thoth juga berperan dalam membagi Mesir menjadi dua bagian saat konflik antara Horus dan Set memuncak. Bersama Dewa Peta, Thoth membagi Mesir menjadi Mesir Hulu dan Mesir Hilir, memberikan wilayah kekuasaan kepada Set dan Horus. Namun, ketika perselisihan berlanjut, Thoth memihak Horus dan menegaskan bahwa Set tidak berhak menjadi Firaun karena telah membunuh saudaranya sendiri. Peran Thoth sebagai mediator ini sangat penting dalam menjaga keteraturan kosmik dan sosial, serta memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan di antara para dewa dan manusia. Ia menjadi simbol kebijaksanaan dan perdamaian yang dihormati oleh masyarakat Mesir. Thoth juga bertugas sebagai pembawa pesan para dewa yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi melalui komunikasi dan pengetahuan. Thoth memiliki hubungan erat dengan Seshet, dewi penulisan, ilmu pengetahuan, dan arsitektur dalam mitologi Mesir. Seshet sering dianggap sebagai mitra feminin Thoth dan bekerja sama dengannya dalam mengawasi pengetahuan dan pencatatan sejarah. Seshet digambarkan sebagai wanita dengan mahkota berbentuk daun palem dan bintang di atas kepalanya, simbol pencatatan waktu dan perhitungan. Ia membantu Thoth dalam mencatat peristiwa penting, termasuk pembangunan kuil dan monumen, serta penghitungan kalender. Keduanya bersama-sama melambangkan pentingnya pengetahuan, tulisan, dan pencatatan dalam menjaga keteraturan sosial dan spiritual Mesir. Seshet sebagai dewi penulisan, dan Thoth sebagai dewa. Kebijaksanaan saling melengkapi dalam peran mereka. Dalam ritual keagamaan, Seshet dan Thoth sering muncul bersama sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan pelaku pencatatan suci. Mereka menjadi simbol penting dalam pendidikan dan administrasi Mesir kuno. Hubungan Thoth dan Seshet menunjukkan bagaimana mitologi Mesir menggabungkan aspek maskulin dan feminin dalam menjaga pengetahuan dan kebijaksanaan. Pada masa Greco-Romawi, kultus Thoth berkembang dan berasimilasi dengan kepercayaan Yunani, di mana ia diidentifikasi dengan dewa Hermes. Gabungan kedua dewa ini dikenal sebagai Hermanubis, yang menggabungkan aspek kebijaksanaan, penulisan, dan pembawa pesan. Dalam periode ini, Thoth tetap dihormati sebagai dewa kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan, dengan kuil utama di Hermopolis Magna yang menjadi pusat pemujaan dan pendidikan. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang seperti filsafat, astronomi, dan sihir. Hermanubis menjadi simbol perpaduan budaya Mesir dan Yunani, yang menunjukkan bagaimana mitologi dan kepercayaan dapat beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Thoth dalam bentuk ini juga menjadi inspirasi bagi tradisi esoterik dan okultisme di dunia barat. Pengaruh Thoth pada masa ini memperkuat peranannya sebagai penjaga pengetahuan dan mediator antara dunia manusia dan ilahi, yang terus dihormati hingga zaman modern. Kuil dan artefak yang berkaitan dengan Thoth dan Hermanubis menjadi bukti penting bagaimana warisan Mesir kuno tetap hidup dan berpengaruh dalam sejarah budaya dunia. Warisan dari Thoth tidak hanya terbatas pada sejarah dan mitologi Mesir kuno, tetapi juga terus hidup dalam budaya modern dan spiritualitas kontemporer. Ia menjadi simbol universal, kebijaksanaan, pengetahuan, dan keseimbangan yang menginspirasi banyak tradisi spiritual dan esoterik. Simbol dan ajaran Thoth digunakan dalam berbagai praktik meditasi, ritual, dan studi mistik yang mencari pemahaman lebih dalam tentang alam semesta dan diri manusia. Ia juga menjadi inspirasi dalam seni, sastra, dan budaya populer, termasuk film, buku, dan permainan video. Thoth mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, serta peran pengetahuan sebagai jembatan antara dunia fisik dan ilahi. Nilai-nilai ini tetap relevan bagi banyak orang dalam pencarian makna dan pencerahan. Selain itu, simbol Thoth seperti kepala ibis dan gulungan papirus sering digunakan sebagai lambang kebijaksanaan dan perlindungan dalam berbagai konteks modern. Warisan Thoth
menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menginspirasi manusia untuk terus belajar, menjaga keseimbangan, dan menghargai pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kisah lengkap tentang Thoth, dewa kebijaksanaan dan pengetahuan dalam mitologi Mesir kuno. Warisan dan ajarannya mengajarkan kita pentingnya pengetahuan, keseimbangan, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk kisah mitologi menarik lainnya.